yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Fatayat untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Fatayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser. Banser Ansor itu dulu baik, cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustadz kami ini NU, ente NU ya, ikuti fatwa 3 ulama NU, Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji Gus Solah masuk, yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya, dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu, sama, equivalent, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan, dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih,
Akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi dua bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh. Yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya berwuduk pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu. Bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunnah, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli sunnatal, usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala. Enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam, niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak. Tapi niat imam sudah mengcover semuanya. Bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilafazkan di mulut, dalam hati sudah niat. Ma'allun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melafazkan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Tanpa solat witir, sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan?
tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tughliful mi'ad. Maka dia dapat balasan, halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat